Kalau kalian pernah masuk ke sebuah toko, lalu tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari belakang, jangan langsung menganggap itu cuma perasaan, karena saya pernah mengalaminya. Dan yang paling membuat saya takut bukan saat melihat penampakan, tapi ketika saya sadar, ternyata ada pelanggan yang datang ke toko tempat saya bekerja hanya untuk membeli beberapa sak semen. Dia tidak jadi membeli. Dia pulang, dan malam itu, dia meninggal. Sejak saat itu saya mulai curiga, jangan-jangan keramaian toko itu bukan karena dagangan yang semakin laris, tapi karena ada sesuatu yang sedang mencari korban. Selamat datang di Mr. Mistis, sebuah akun yang menghadirkan cerita horor, kisah mistis, sampai teror dari dunia lain yang mungkin selama ini cuma kalian dengar dari cerita orang. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari mana. Dan sekarang, dengarkan baik-baik kesaksian seorang mantan karyawan toko bangunan yang mengaku pernah melihat sendiri bagaimana sebuah pesugihan digunakan untuk memikat pelanggan. Namanya Friska. Nama saya sebenarnya bukan Friska. Saya menggunakan nama itu karena sampai sekarang saya masih takut kalau identitas saya diketahui oleh orang-orang yang dulu bekerja di toko itu. Saya perempuan, usia saya waktu kejadian sekitar 25 tahun. Saya punya rambut panjang lurus, berkacamata, dan kalau kalian melihat saya sekarang mungkin kalian akan berpikir saya cuma perempuan biasa yang sedang menceritakan pengalaman hidup. Tapi saya datang ke sini bukan untuk mencari sensasi. Saya datang karena saya ingin menceritakan sesuatu yang sampai sekarang masih membuat saya sulit tidur. Sesuatu yang saya lihat sendiri. Sesuatu yang terjadi di sebuah toko bangunan milik seorang laki-laki yang oleh warga sekitar dipanggil Haji Edi. Dan saya akan mengatakan dari awal, saya tidak tahu apakah semua kejadian yang saya ceritakan ini bisa dibuktikan secara logika. Tapi saya tahu satu hal, saya ada di sana, saya melihatnya, saya mendengarnya, dan saya mencium sendiri bau aneh yang sampai sekarang masih saya ingat. Awalnya kehidupan saya biasa saja. Saya bekerja karena memang membutuhkan penghasilan. Setelah lulus sekolah, saya sempat berpindah-pindah pekerjaan. Sampai akhirnya seorang teman memberitahu kalau ada lowongan di sebuah toko bangunan di daerah pinggiran kota. Nama tokonya tidak terlalu besar. Bangunannya memanjang dengan atap seng. Bagian depan digunakan untuk memajang cat, keramik, pipa, ember, peralatan pertukangan, dan beberapa bahan bangunan lainnya. Sementara bagian belakang digunakan untuk menyimpan semen, pasir dalam karung, batu bata, besi, dan material berat. Letaknya persis di pinggir jalan desa yang cukup ramai pada pagi hari. Di seberang toko ada warung kopi kecil. Tidak jauh dari situ ada bengkel motor. Kalau siang, suara kendaraan dan orang-orang yang bekerja sebenarnya cukup ramai. Tapi anehnya, toko milik Haji Edi selalu sepi. Saya ingat betul hari pertama bekerja. Saya datang sekitar pukul 8 pagi. Haji Edi sudah berada di dalam toko. Usianya sekitar 50 tahunan. Tubuhnya agak gemuk, wajahnya terlihat ramah, dan dia selalu mengenakan pakaian yang rapi. Dia memperkenalkan saya kepada beberapa karyawan lain. Ada Pak Jaya yang bertugas mengangkat barang. Ada Denny yang biasa mengantar material menggunakan mobil bak terbuka. Dan ada saya yang lebih sering melayani pelanggan, mencatat barang, serta mengurus pembayaran. Hari pertama berjalan normal. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi setelah beberapa hari saya mulai menyadari satu hal. Toko itu benar-benar sepi. Kadang selama 2 atau 3 jam tidak ada satu pun pelanggan masuk. Padahal toko bangunan di sebelah jalan utama yang jaraknya sekitar 2 km dari sana selalu terlihat ramai. Suatu siang saya pernah bertanya kepada Pak Jaya, "Pak, kok sepi banget ya?" Pak Jaya cuma tertawa kecil. Memang begini dari dulu. Tapi toko sebelah ramai terus. Dia diam sebentar. Kemudian menjawab pelan, "Jangan terlalu banyak tanya." Saya mengira dia cuma bercanda. Saya tidak
memikirkannya lagi. Sampai suatu hari saya mendengar percakapan antara Haji Edi dengan seseorang. Waktu itu sekitar pukul 5 sore, toko hampir tutup. Saya sedang merapikan beberapa dus keramik ketika terdengar suara Haji Edi dari ruang belakang. Awalnya saya tidak sengaja mendengar, tapi kemudian saya mendengar nama yang membuat saya penasaran. Kalau cara biasa tidak berhasil, mungkin kita harus pakai cara yang lain. Suara seorang laki-laki menjawab, tapi kalau sudah begitu, jangan setengah-setengah. Saya berhenti bergerak. Saya tidak tahu siapa laki-laki itu. Saya berjalan pelan mendekati ruang belakang. Namun sebelum sampai, pintu ruangan itu terbuka. Saya langsung pura-pura membawa kardus. Haji Edi keluar. Di belakangnya ada seorang laki-laki tua. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Usianya mungkin sekitar 60 atau 70 tahun. Rambutnya putih, kulitnya gelap. Dan yang paling saya ingat adalah matanya. Tatapannya kosong, bukan tatapan orang tua biasa. Dia menatap saya lama sekali, kemudian tersenyum. Senyumnya tipis, tapi entah kenapa saya langsung merasa tidak nyaman. Haji Edi berkata, "Friska, kamu belum pulang?" Saya menjawab, "Sebentar lagi, Pak." Laki-laki tua itu kemudian berkata, "Yang seperti ini jangan ikut campur." Suaranya pelan, saya bahkan hampir tidak mendengar. Saya pikir dia sedang berbicara kepada Haji Edi, tapi saat saya menoleh, dia sedang menatap saya. Malam itu saya pulang dengan perasaan tidak enak. Dan ternyata itu baru awal. Beberapa hari kemudian, kejanggalan mulai muncul. Saya sering mendengar suara langkah kaki dari gudang belakang. Padahal saya tahu semua karyawan sudah pulang. Pernah suatu sore saya sedang sendirian di depan toko. Tiba-tiba terdengar suara "Duk, duk, duk." Seperti seseorang mengetuk pintu gudang. Saya memanggil Pak Jaya. Tidak ada jawaban. Saya pikir mungkin ada barang yang jatuh. Saya berjalan ke belakang. Begitu pintu gudang saya buka, tidak ada apa-apa, hanya tumpukan semen, besi, pipa, dan ruangan gelap yang terasa jauh lebih dingin dibanding bagian depan toko. Saya menutup pintu. Saat berbalik, saya mencium bau seperti tanah basah. Padahal hari itu tidak hujan. Bau itu sangat kuat, bukan sekadar bau tanah. Ada aroma lain yang sulit saya jelaskan, seperti campuran bunga yang sudah layu dan sesuatu yang terbakar. Saya kembali ke depan. Saya mencoba melupakan kejadian itu. Namun malam berikutnya saya melihat sesuatu dari kaca depan toko. Bayangan seseorang berdiri di halaman. Saya pikir pelanggan, tapi ketika saya keluar, tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya jejak kaki basah. Padahal jalan di depan toko kering. Saya itu mulai merasa takut. Tapi saya masih membutuhkan pekerjaan, jadi saya memilih diam. Sekitar 2 minggu setelah laki-laki tua itu datang, perubahan mulai terjadi. Pagi itu Haji Edi datang lebih awal. Dia membawa sebuah botol kaca berwarna gelap. Saya melihatnya turun dari mobil. Botol itu dibungkus kain hitam. Dia membawa botol tersebut ke bagian belakang toko. Saya sebenarnya tidak ingin memperhatikan, tapi entah kenapa hari itu firasat saya terasa sangat kuat. Saya melihat dari kejauhan, Haji Edi membuka kain pembungkusnya, kemudian membuka botol, lalu dia berjalan ke halaman depan toko. Saya masih berada di dalam. Dari balik kaca, saya melihat dia mengambil sesuatu seperti gayung kecil, kemudian mulai menyiramkan cairan dari botol ke tanah. Bukan hanya sekali, dia menyiram sepanjang halaman, dari pintu masuk sampai ke pinggir jalan. Saya sempat berpikir mungkin itu air biasa, tapi saat angin berembus, saya mencium bau yang sama seperti yang saya cium di gudang. Bau tanah basah, bunga layu, dan sesuatu seperti asap dupa. Saya keluar, "Pak, itu air apa?" Haji Edi langsung menoleh, wajahnya berubah. "Air biasa." "Kok baunya seperti..." Dia memotong, "Kamu masuk saja." Saya diam, tapi saya melihat ada beberapa benda kecil di tanah, seperti potongan daun kering, ada bunga, dan sesuatu yang bentuknya seperti serbuk hitam. Saya tidak berani menyentuhnya. Setelah itu, Haji Edi berdiri di tengah halaman. Dia menundukkan kepala, bibirnya bergerak seperti sedang membaca sesuatu.
Saya tidak mendengar jelas, namun setelah beberapa detik, angin tiba-tiba berhenti. Suara kendaraan di jalan seperti menjauh dan untuk beberapa saat, toko itu terasa sangat sunyi. Kemudian saya mendengar suara dari belakang saya. Jangan berdiri di situ, saya menoleh. Oh. Laki-laki tua yang pernah saya lihat sebelumnya berdiri di dekat pintu gudang. Padahal saya tidak tahu kapan dia datang. Saya ingin bertanya, "Bapak siapa?" Dia tidak menjawab. Dia hanya melihat ke halaman. Kemudian berkata, "Mulai besok banyak yang datang." Saya bingung. Maksudnya, dia tersenyum. Pelanggan. Saya mengira dia bercanda. Ternyata tidak, karena keesokan harinya, toko kami benar-benar ramai. Pagi itu sekitar pukul 9, 3 pelanggan datang sekaligus, kemudian 5, kemudian lebih banyak lagi. Orang-orang datang membeli semen, keramik, cat, pipa, besi. Bahkan beberapa orang yang biasanya berbelanja di toko lain tiba-tiba datang ke tempat kami. Saya sempat merasa senang. Toko yang biasanya sepi mendadak seperti pasar. Haji Edi tersenyum terus. Dia bahkan berkata, "Nah, begini baru namanya rezeki." Tapi saya merasakan sesuatu yang berbeda. Ada hal aneh dari para pelanggan itu. Mereka seperti tidak benar-benar memilih barang. Mereka masuk, melihat-lihat sebentar, kemudian langsung menuju kasir, seolah-olah sudah tahu apa yang harus mereka beli. Suatu siang seorang perempuan masuk. Dia berdiri di depan pintu. Saya menyapanya, "Cari bahan bangunan, Bu." Dia tidak menjawab. Dia hanya menatap ke belakang saya. Saya mengikuti arah pandangannya. Tidak ada apa-apa. Ketika saya kembali melihat perempuan itu, dia sudah tersenyum. Saya cuma mau lihat. Dia berjalan masuk, kemudian mengambil satu ember, membayarnya, dan pergi. Anehnya, dia tidak membawa ember itu. Dia meninggalkannya begitu saja. Saya mau memanggil, barangnya ketinggalan." Perempuan itu tidak menoleh. Dia terus berjalan. Haji Edi tiba-tiba muncul. "Biarkan." Saya bertanya, "Kenapa, Pak?" Dia menjawab, "Tidak usah dipikirkan." Saya mulai curiga. Tapi yang lebih mengganggu terjadi beberapa hari kemudian. Seorang pelanggan laki-laki datang mencari semen. Usianya sekitar 40 tahun. Dia terlihat seperti orang biasa. Dia masuk dengan santai, memilih beberapa barang, kemudian bertanya harga. Saya menjelaskan. Dia mengeluarkan dompet, lalu tiba-tiba wajahnya berubah. Dia melihat ke arah halaman. Saya bertanya, "Bapak, kenapa?" Dia menjawab, "Ada orang berdiri di luar." Saya melihat ke halaman. Tidak ada siapa-siapa. Dia berkata, "Tadi saya lihat perempuan." Saya mencoba menenangkan. "Mungkin orang lewat, Pak." Dia mengangguk. Tapi setelah itu dia tidak jadi membeli. Saya pikir nanti saja. Kemudian dia pergi. Saya melihatnya berjalan menjauh. Dan saat dia melewati halaman, saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya kaku. Di belakang laki-laki itu ada bayangan lain, seorang perempuan berdiri beberapa meter di belakangnya. Pakaiannya terlihat putih, rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat jelas. Saya berkedip, bayangan itu hilang. Saya langsung masuk ke toko. Saya tidak mengatakan apapun. Tapi malamnya, saya mendengar kabar bahwa pelanggan tersebut mengalami kecelakaan. Saya tidak percaya. Sampai Pak Jaya mengatakan sesuatu. Orang tadi siang meninggal. Saya terdiam. "Yang beli semen?" Pak Jaya mengangguk. "Katanya kecelakaan di jalan pulang." Saya merasa dingin. Saya bertanya, "Pak, sebelumnya pernah terjadi seperti ini?" Pak Jaya tidak menjawab. Dia hanya menatap saya kemudian berkata, "Sudah banyak." Saya merasa tenggorokan saya kering. "Banyak apa?" Dia menundukkan suara. "Orang yang datang ke sini tapi tidak jadi beli." Saya tidak bisa berkata-kata. Pak Jaya kemudian menceritakan sesuatu yang membuat saya semakin takut. Menurutnya, sejak toko mendadak ramai, beberapa orang yang datang ke toko pernah mengalami kejadian buruk. Ada yang jatuh sakit, ada yang mengalami kecelakaan, ada juga yang mendadak meninggal. Dan semuanya punya satu kesamaan. Mereka datang ke toko, mereka tertarik membeli sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi. Saya bertanya, "Kenapa Bapak masih bekerja di sini?" Pak Jaya tersenyum pahit. "Karena saya juga takut kalau keluar.
Kalimat itu terus terngiang di kepala saya, takut kalau keluar. Maksudnya apa? Saya tidak sempat bertanya lebih jauh, karena tiba-tiba dari arah gudang terdengar suara benda jatuh. Berat, kami berdua terkejut. Pak Jaya langsung berdiri, saya tak mengikutinya. Pintu gudang terbuka sedikit, padahal kami yakin sebelumnya pintu itu tertutup. Pak Jaya mengambil senter, kami masuk. Udara di dalam sangat dingin, senter diarahkan ke lantai. Ada beberapa karung semen yang jatuh, tapi bukan itu yang membuat saya takut. Di dinding belakang gudang, ada bekas seperti telapak tangan, banyak. Seolah-olah seseorang menyentuh dinding dengan tangan basah. Pak Jaya langsung mundur. Jangan sentuh. Saya bertanya, ini apa? Dia menjawab, jangan tanya. Kemudian dari ujung gudang, kami mendengar suara. Langkah kaki, pelan, tap, tap, tap. Seperti seseorang sedang berjalan mendekati kami. Saya menggenggam lengan Pak Jaya. Kami tidak bergerak. Suara itu semakin dekat, sampai akhirnya berhenti tepat di belakang kami. Saya tidak berani menoleh. Kemudian terdengar suara perempuan berbisik, belum cukup. Saya langsung berteriak. Pak Jaya menarik saya keluar. Kami berlari ke depan toko. Saat kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu saya mulai menyadari bahwa keramaian toko tersebut bukan sesuatu yang normal. Saya akhirnya memberanikan diri bertanya langsung kepada Haji Edi. Pak, sebenarnya apa yang terjadi di toko ini? Dia diam. Saya lanjut, air yang Bapak siram itu, air pesugihan ya? Wajahnya berubah. Untuk beberapa detik dia tidak menjawab. Kemudian dia berkata, kamu jangan ikut campur. Saya menahan rasa takut. Tapi orang-orang itu, dia membentak. Saya bilang jangan ikut campur. Ruangan mendadak sunyi. Kemudian Haji Edi menatap saya, wajahnya terlihat sangat lelah. Dia berkata pelan, kamu pikir saya mau seperti ini? Saya diam. Saya cuma ingin toko saya hidup. Dia mengusap wajah. Saya sudah bertahun-tahun rugi. Kemudian dia berkata bahwa air tersebut memang diperoleh dari sebuah tempat yang dipercaya berkaitan dengan ritual pesugihan. Air itu digunakan untuk membasahi halaman toko. Tujuannya agar orang yang melewati toko merasa tertarik masuk. Bukan sekadar tertarik, tapi seperti ada dorongan yang membuat mereka ingin membeli. Namun Haji Edi tidak menjelaskan lebih jauh. Saya bertanya, terus orang-orang yang tidak jadi membeli? Dia langsung diam. Saya melihat matanya, dan saat itu saya tahu, dia sudah mengetahui jawabannya. Setelah kejadian itu, saya mulai berusaha mencari pekerjaan lain. Saya sudah tidak peduli dengan gaji, saya hanya ingin keluar. Tapi sebelum saya sempat mengajukan pengunduran diri, datanglah pelanggan terakhir yang membuat saya benar-benar yakin bahwa saya harus pergi. Namanya saya tidak tahu. Dia datang sore hari. Langit waktu itu mendung, jalanan mulai sepi. Laki-laki itu masuk sambil membawa daftar material. Dia ingin membeli beberapa sak semen, cat, pipa, dan besi. Saya melayaninya seperti biasa. Dia sudah hampir membayar ketika tiba-tiba listrik mati. Seluruh toko gelap. Saya yang menyalakan lampu dari ponsel. Pelanggan itu berdiri diam, kemudian berkata, "Mbak, ada yang berdiri di belakang saya?" Saya merinding. Saya melihat ke belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Saya menjawab, "Tidak ada, Pak." Dia menoleh perlahan. Kemudian wajahnya pucat. Tadi saya lihat mencoba tersenyum. Mungkin cuma bayangan. Dia langsung membatalkan pembelian. Saya tidak jadi. Saya terdiam. Dia berjalan menuju pintu. Saat melewati halaman, saya melihat perempuan itu lagi. Sosok yang sama, berdiri di bawah pohon. Rambut panjang, pakaian putih, wajah pucat. Dan kali ini, dia menatap langsung ke arah saya. Bibirnya bergerak, saya tidak mendengar suaranya. Tapi saya bisa membaca gerakannya. Dia seperti mengatakan, "Satu lagi." Saya langsung berlari ke belakang. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya hanya mendengar suara motor pelanggan tersebut pergi. Malamnya saya mendapat kabar. Laki-laki itu meninggal dalam perjalanan pulang. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Besok paginya saya datang ke toko hanya untuk mengambil barang pribadi.
Saya menemui Haji Edi. Saya berhenti, Pak. Dia hanya diam. Kemudian berkata, "Kamu yakin?" Saya mengangguk. Dia menatap saya cukup lama, lalu tersenyum. "Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali." Saya bertanya, "Kenapa?" Dia menjawab, "Karena sesuatu yang sudah mengenal kamu tidak selalu mau melupakan kamu." Saya langsung pergi. Saya tidak mengambil apapun selain barang pribadi saya. Saya tidak menoleh ke belakang. Tapi saat sampai di ujung jalan, saya mendengar suara seseorang memanggil, "Friska." Saya berhenti. Saya tidak menoleh. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Friska." Saya mempercepat langkah. Sampai akhirnya saya naik kendaraan dan pergi. Sejak hari itu, saya tidak pernah kembali ke toko Haji Edi. Saya juga tidak pernah lagi bekerja di toko bangunan. Tapi ada satu hal yang masih membuat saya takut sampai sekarang. Sekitar 3 bulan setelah saya berhenti, saya bertemu Pak Jaya secara tidak sengaja. Saya bertanya tentang toko. Dia mengatakan toko itu masih ramai, bahkan semakin ramai. Saya bertanya tentang Haji Edi. Pak Jaya hanya menjawab, "Masih." Kemudian saya bertanya, "Masih pakai air itu?" Pak Jaya diam cukup lama, lalu berkata, "Bukan air lagi." Saya langsung merinding. Maksudnya? Dia tidak menjawab. Dia hanya berkata, "Sekarang dia tidak perlu menyiram halaman." Saya bertanya lagi, "Kenapa?" Pak Jaya menatap saya. Karena katanya tempat itu sudah tahu sendiri siapa yang harus datang. Saya tidak pernah bertanya lagi. Saya mencoba melupakan semuanya. Tapi beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi. Saya sedang berada di rumah. Sekitar pukul 11 malam, saya mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Saya mengira tetangga. Kemudian terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Berhenti tepat di depan pagar. Saya melihat melalui jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah depan rumah, ada bekas telapak kaki basah. Saya langsung menutup tirai. Kemudian saya mencium bau yang sangat saya kenal. Bau tanah basah, bunga layu, dan asap dupa. Saya tidak berani keluar. Sampai sekarang saya tidak tahu apakah kejadian itu benar-benar berhubungan dengan toko Haji Edi atau hanya ketakutan saya sendiri. Tapi ada satu hal yang membuat saya masih yakin bahwa semuanya belum selesai. Karena beberapa hari sebelum saya datang ke sini, saya menerima sebuah pesan dari nomor tidak dikenal. Pesannya cuma satu kalimat. "Kapan kamu mau kembali?" Saya tidak membalas. Nomornya saya blokir. Tapi malam berikutnya, nomor berbeda mengirim pesan yang sama. "Kapan kamu mau kembali?" Saya blokir lagi. Kemudian malam berikutnya, pesan itu muncul sekali lagi. Kali ini bukan dari nomor telepon, tapi dari akun yang tidak saya kenal. Dan di bawah pesan itu ada sebuah foto halaman toko Haji Edi. Saya langsung mengenali tempatnya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di tengah halaman, ada sosok perempuan berdiri. Pakaiannya putih, rambutnya panjang, dan di sebelahnya ada seseorang yang sedang berdiri membelakangi kamera. Saya memperbesar foto itu. Dan saya mengenali orang tersebut, Haji Edi. Saya tidak tahu siapa yang mengambil foto itu. Saya juga tidak tahu kapan foto itu diambil. Tapi yang paling membuat saya takut, di sudut foto tersebut ada tulisan tanggal. Tanggalnya adalah hari ketika saya sedang berada di rumah. Artinya, foto itu kemungkinan diambil baru-baru ini. Dan sejak melihat foto tersebut, saya mulai bertanya-tanya. Kalau memang pesugihan itu membutuhkan korban, apakah orang yang sudah keluar dari toko benar-benar bisa terbebas? Atau mungkin sejak pertama kali saya melihat halaman toko itu, sebenarnya saya sudah ikut menjadi bagian dari perjanjian tersebut? Saya tidak tahu jawabannya. Saya hanya tahu satu hal. Saya tidak pernah lagi melewati jalan menuju toko Haji Edi. Bahkan ketika kendaraan yang saya tumpangi melewati daerah itu, saya selalu meminta untuk mengambil jalan lain. Karena saya takut kalau suatu hari nanti saya melihat toko itu dari kejauhan dan mendapati bahwa di depan pintunya ada seseorang yang sedang menunggu saya. Seseorang dengan rambut panjang, pakaian putih, dan senyum yang sama seperti yang saya lihat malam itu. Senyum yang seolah-olah mengatakan,
kamu boleh pergi dari toko itu, Friska. Tapi belum tentu kami membiarkan kamu pergi dari sini. Jadi kalau kalian bertanya apakah saya percaya pesugihan itu nyata, saya tidak tahu. Saya bukan orang pintar, saya bukan ahli agama, dan saya juga tidak punya kemampuan untuk menjelaskan semua kejadian yang saya alami. Tapi saya tahu apa yang saya lihat, saya tahu apa yang saya dengar, dan saya tahu bagaimana rasanya berdiri di sebuah toko yang mendadak ramai. Sementara setiap pelanggan yang masuk terasa seperti sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Kalau kalian percaya atau tidak, itu kembali kepada kalian. Tapi saya punya satu pesan. Kalau suatu hari kalian masuk ke sebuah tempat, kemudian tiba-tiba mencium bau tanah basah padahal tidak hujan, mendengar langkah kaki padahal tidak ada siapa-siapa, atau merasa seperti ada seseorang berdiri tepat di belakang kalian, jangan abaikan firasat itu, karena mungkin bukan kalian yang sedang memilih tempat tersebut. Mungkin ada sesuatu yang sedang memilih kalian. Dan sampai sekarang, saya masih berharap tidak pernah ada hari ketika seseorang mengetuk pintu rumah saya, lalu berkata, "Friska, Haji Eddie sudah menunggu. Uses di semua kos ini, say."